teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Deni Jamulya Novara dengan NIM V1323015 dan aku berasal dari kelas MPC. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Advertising and Promotion Practice. Nah, disclaimer dulu sebelumnya di sini aku udah merangkum di HP ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja masuk ke materi yang pertama. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian dari IMC atau Integrated Marketing Communication. Nah, IMC sendiri adalah suatu proses dari bisnis strategik yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan juga mengeksekusi strategi yang lebih baik dan memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan ke target konsumen. Nah, lalu yang selanjutnya IMC itu ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu ada direct marketing yang memiliki arti strategi pemasaran yang berkomunikasi secara langsung dengan individu dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan secara langsung dari konsumen. Nah, lalu yang selanjutnya ada personal selling. Jadi personal selling adalah bentuk promosi yang melibatkan interaksi langsung antara penjual dan calon pembeli dengan tujuan untuk membujuk calon pembeli agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, bentuk dari personal selling sendiri itu bisa juga dengan produk yang customize ya teman-teman. Jadi konsumennya itu bisa request ke penjualnya untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Lalu di poin selanjutnya ada advertising, yaitu memiliki arti komunikasi persuasif untuk tujuan tertentu dengan target yang sudah disesuaikan. Lalu yang selanjutnya ada sales promotion, yaitu metode strategi untuk memotivasi calon pembeli untuk segera melakukan pembelian. Dan lalu yang selanjutnya ada PR atau public relation, itu memiliki arti pihak yang berfungsi bahkan menjaga dan juga meningkatkan persepsi masyarakat terhadap brand kita. Nah, yang selanjutnya ada materi tentang komunikasi dan branding. Ada advertising. Kedua ada sales promotion, yang ketiga ada brand visibility, dan yang keempat ada public relation, yang kelima ada digital platform, yang keenam ada personal contact, dan yang terakhir ada message consistent. Nah, masing-masing poin tadi itu punya pengertian sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi yang pertama ada advertising, yaitu suatu daya atau komunikasi atau pesan persuasif untuk membujuk yang ditujukan untuk target tertentu. Nah, lalu yang selanjutnya ada sales promotion, itu adalah strategi untuk membujuk target agar membeli produk kita. Lalu yang ketiga ada brand visibility, memiliki arti gimana cara agar brand kita itu tetap terlihat di masyarakat, tetap eksis di masyarakat, diingat oleh masyarakat, tapi kita itu tidak perlu mengiklankan secara gembar-gembor gitu. Jadi kita nggak terus-terusan beriklan. Kemudian selanjutnya ada public relation adalah pihak yang menjaga image dari sebuah perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada digital platform, itu adalah segala bentuk media sosial yang digunakan untuk promosi dan juga memberikan informasi terkait dengan produk kita. Lalu yang selanjutnya ada personal contact, itu memiliki dimensi manusia melalui pemasaran dan menghubungkan orang-orang dengan cara yang normal dan lebih nyaman. Lalu yang selanjutnya ada message konsisten, itu memiliki arti semua pesan yang kita sampaikan itu harus memiliki inti yang sama, jadi informasi yang sama agar tidak menimbulkan penerima atau pelanggan kita yang menerima informasi tersebut. Dan selanjutnya ada materi tentang frequency industry structure. Di sini ada empat, ya, ada empat struktur. Yang pertama itu adalah advertiser atau orang atau perusahaan yang mempunyai uang lebih dan membuat final decision.
Lalu selanjutnya ada agensi, adalah pihak yang membuat konsep iklan. Lalu yang ketiga ada supplier, adalah pihak yang membuat iklan dari rancangan si agensi tadi. Lalu yang selanjutnya ada media, adalah pihak yang menyebarluaskan si iklan tersebut. Seperti media ini adalah seperti pihak televisi, pihak radio. Lalu yang selanjutnya ada customer journey. Nah, customer journey ini terdapat 3 marketing communication yang berkaitan dengan si customer journey itu tadi. Yang pertama itu ada AIDA. AIDA itu adalah singkatan dari awareness, interest, desired, and action. Nah, AIDA ini itu bentuknya kalau di materi itu ada bentuknya segitiga terbalik gitu. Nah, yang dimana kan awalnya besar semakin lama semakin kecil dan mengerucut. Dan yang paling besar itu adalah bagian awareness. Lalu yang paling bawah atau yang paling kecil atau yang paling mengerucut itu adalah bagian action. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang sadar akan produk kita atau aware dengan produk kita itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang melakukan action atau melakukan pembelian terhadap produk kita. Lalu yang selanjutnya ada sales of panel. Nah, sales of panel ini terdapat 3 poin, yaitu ada tofu, mofu, dan juga bofu. Nah, tofu sendiri ada singkatan dari top of funnel, yang dimana artinya adalah membentuk awareness produk kita ke masyarakat. Nah, biasanya tofu ini tuh bersifat general dan kebutuhannya yang jauh lebih besar. Lalu selanjutnya adalah MOFO atau middle of funnel, yaitu terdapat target audience, buyer persona, dan lead to buy. Dan yang terakhir ada BOFU, yaitu bottom of funnel, yaitu artinya membuat decision atau keputusan terkait pembelian atau bahkan bisa purchase dan juga merekomendasikan ke orang lain. Nah, BOFU ini sendiri biasanya tidak memerlukan biaya yang cukup besar karena biasanya kalau sudah sampai di tahap BOFU itu eh, pelanggan itu sudah loyal ke kita gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan promosi yang terlalu sering atau gembar-gembor atau gimana-gimana. Karena pelanggan itu udah percaya sama kita dan udah loyal untuk membeli produk kita gitu. Bahkan mereka pun juga sudah melakukan repurchase atau bahkan merekomendasikan ke orang lain. Lalu yang poin ketiga ada attribution model. Nah, di sini ada beberapa poin. Jadi poin yang pertama yaitu banyak melakukan touch point yang artinya mencari eh, sosmed yang sering digunakan oleh target. Jadi misalnya Gen Z gitu. Target kita adalah Gen Z. Nah, sosmed yang sering digunakan oleh Gen Z adalah TikTok dan juga Instagram. Lalu poin kedua ada IMC planning process. Poin ketiga ada purpose of the plan. Dan poin terakhir adalah structure of IMC plan. Lalu selanjutnya ada materi tentang creative message strategy. Nah, ini juga ada beberapa poin. Jadi yang pertama ada sesuai brand positioning dan juga value. Lalu yang selanjutnya ada konsisten. Yang selanjutnya ada harus mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir ada kebutuhan dan keinginan pelanggan harus dijadikan prioritas untuk brand message. Lalu di materi selanjutnya ada media delivery strategis. Nah, itu ada 2 poin yaitu menggunakan digital media dan poin yang kedua adalah media yang digunakan harus sesuai dengan budget yang kita miliki. Nah, tentang budget, jadi ada materi namanya budget calculator. Nah, di situ ada banyak banget caranya dan seperti satu-satu. Nah, yang pertama ada history patterns. Nah, itu artinya kita ketika melihat jumlah dari bulan sebelumnya, tapi di periode yang sama. Nah, lalu yang selanjutnya ada annual increases. Itu adalah kita tuh tinggal melihat file di tahun sebelumnya. Lalu ada yang ketiga, cara yang ketiga adalah industri rasio. Nah, ini tuh memiliki arti produk dan service di satu industri itu biasanya itu sama.
memiliki pola yang sama dan cara mengetahuinya adalah dengan kita melihat advertising to sales ratio. Namun di tiap industri itu rasionya berbeda-beda. Lalu cara yang selanjutnya adalah percentage of sales. Ini adalah melihat dari target penjualan kotor dan juga net profit retention. Kemudian selanjutnya ada fixed amount per unit. Nah, itu memiliki arti estimasi budget per unit yang terjual. Dalam cara ini itu tuh punya kelemahan, yaitu biasanya estimasi yang kita perkirakan itu tuh bisa salah atau meleset gitu. Jadi hitungan kita tuh jadi bisa salah semua. Lalu yang selanjutnya ada market share strategi dan cara selanjutnya ada share of voice. Nah, itu memiliki arti seberapa banyak atau seberapa sering brand kita itu dipikirkan cari-cari oleh pasaran atau oleh masyarakat gitu. Seperti dicari sosmed, di marketplace, atau bahkan di tempat-tempat di banner seperti itu. Nah, kalkulasinya itu didasarkan pada pengeluaran iklan atau IMC, lalu dibagi dengan total iklan secara keseluruhan. Lalu cara yang selanjutnya ada IMC objektif. Nah, itu tuh ada namanya DAPMAR. DAPMAR itu ada singkatan dari Defining Advertising Goals for Measuring Advertising Result. Nah, ini tuh prosesnya dimulai dari target market dan estimasi jumlah audiens. Yang selanjutnya ada calon media model. Itu adalah program media model ini didukung oleh algoritma yang prediktif. Cara ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki biaya besar. Lalu yang selanjutnya ada cara kompetitif plus. Nah, metode anggaran ini itu tuh mendekati pasar dengan strategi yang lebih agresif. Nah, metode ini tuh dirancang untuk menggunakan biaya yang lebih besar daripada merek pesaing atau merek lainnya gitu. Nah, eee, cara ini pun juga dilakukan oleh perusahaan yang besar ya, Kak, yang besar seperti perusahaan Aqua, Le Mineral, seperti itu. Lalu di poin selanjutnya adalah break even point. Nah, ini tuh menggunakan analisis titik impas untuk menentukan jumlah unit produk yang harus dijual untuk memastikan bahwa total pendapatan itu sesuai dengan total biaya yang kita keluarkan. Lalu ada new brand enterprise, itu adalah cara gimana kita itu membayangkan atau mengira-kira eh, berapa sih target yang kita pikirkan gitu. Kalau enggak, kita itu juga bisa melihat beberapa pengeluaran iklan dari perusahaan lainnya yang sudah berpengalaman atau perusahaan lain yang sudah besar, yang sudah eh, legend gitu. Jadi kita tinggal tinggal meniru dari perusahaan tersebut. Nah, tapi perusahaan yang kita tiru itu juga jangan sembarang perusahaan, tapi perusahaan yang memiliki produk yang sejenis dengan perusahaan kita seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada budget allocation strategis. Nah, itu ada budget. Jadi yang pertama itu ada IMC pathway. Itu memiliki arti bahwa budget berdasarkan jalur atau tahapan IMC. IMC mana yang akan dipilih atau digunakan. Yang selanjutnya ada time period. Itu adalah berapa lama jika waktu terimanya atau aktivitas promosi itu bakal kita. Lalu yang selanjutnya ada target audience. Itu menanyakan tentang eh, konsumen mana sih yang bakalan kita targeting gitu. Atau yang ingin kita jangkau. Lalu yang selanjutnya ada geografi potensial. Itu adalah mempertimbangkan anggaran berdasarkan geografinya. Seperti orang pasar, tingkat persaingan, dan juga infrastruktur. Lalu yang selanjutnya ada materi tentang karakteristik kepribadian. Nah, karakteristik kepribadian itu apa sih? Itu adalah ciri-ciri kepribadian yang menghubungkan kita dengan lingkungan sekitar. Nah, lalu ada materi mengembangkan ide kreatif. Nah, tahapan-tahapan mengembangkan ide kreatif itu ada tahapan persiapan atau riset yang memiliki arti kayak apa sih yang kita ketahui tentang pembeli, apa sih yang kira-kira pembeli itu suka gitu. Jadi itu adalah
gimana kita meriset pelanggan kita gitu. Nah, lalu yang tahap kedua yaitu ada kondisi inkubasi. Nah, ini tuh artinya adalah apa yang kita lakukan setelah kita meninjau semuanya tadi. Meninjau si pembeli, meninjau pasar kita gitu. Lalu yang tahap selanjutnya ada inspirasi atau mengenali ide kreatif. Nah, ini biasanya tuh munculnya itu kayak muncul ide ke otak gitu. Nah, terus evaluasi. Evaluasi ini adalah melengkapi proses berpikir kreatif. Lalu yang selanjutnya ada materi tentang brainstorming. Nah, brainstorming itu memiliki manfaat. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, lalu yang selanjutnya ada mengembangkan kemampuan berpikir intelektual. Lalu yang selanjutnya ada materi buyer persona. Buyer persona sendiri memiliki arti narasi dari seseorang yang kemungkinan akan menjadi target kita gitu. Nah, gimana sih cara bikin buyer persona ini? Jadi yang pertama ada mendefinisikan target. Itu kita bisa mencari usia, geografi, jenis kelamin, terus minat, pendapatan, dan juga perilaku mereka di media sosial. Lalu yang selanjutnya ada penelitian pelanggan. Nah, penelitian ini tuh bisa kita lakukan dengan online, mungkin dengan cara kita melakukan tanya jawab di WhatsApp atau di DM, atau bahkan kita juga bisa share full form seperti itu. Atau bisa juga secara langsung. Nah, secara langsung ini kita bisa melakukan di telepon, atau mungkin kita bisa wawancara secara langsung seperti itu. Nah, itu tadi adalah harapan saya tentang advertising information praktis ini gitu. Dan semoga cukup lengkap dan saya mau mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Pak Lutfi untuk penugasannya. Yang dari saya, terima kasih. Dadah.